Bukan clickbait, bukan promo. Sushi ini tuh harganya cuma 8.000 aja guys. Sushi 8.000 masih oke. Ini ramen cuma 8.000 guys. Kata siapa makan Japanese food harus mahal guys? Cuman di Jogja aja kalian bisa makan Japanese food mulai 8.000. Ini kayaknya jadi ramen dan sushi termurah di dunia deh guys nih. Namanya Sugoi Ramen Express. Pantes aja ini tempatnya rame banget. Full tuh dari ujung ke ujung. Menu-menu yang lain tuh harganya juga affordable banget. Kayak ini nih, hot chicken ramen sekomplit ini cuma 28.000. Udah ada ayam chashu yang tebel-tebel, terus ada telur, dan ini kuahnya pekat pedes banget. Ini Mimin pesen yang pedes lagi, tantamen beef. Kuahnya merah bener. Tuh lihat deh, kuahnya tuh bener-bener kental guys. Nyangka nggak kalian 20 ribuan dapat ramen sekomplit itu. Terus ini cuma 30.000 udah dapat gyukatsu ramen. Kuahnya pakai kaldu beef, udah sama tamago, dan pastinya gyukatsu. Ini real pakai daging sapi asli loh. Ini mereka kira-kira ambil untung gak sih? Sushinya juga mind blowing guys. Ada royal salmon cheese, kejunya tebel banget di dalam. Cuma 35.000 udah kayak sushi rasanya ratusan ribu. Yang ini tobi-chan isi 8 size cuma 35.000 juga guys. Terus ya persalmonan di sini tuh seger-seger guys. Ini makanya berasa fresh gitu. Jujur gak kayak sushi puluhan ribu. Apalagi ini nih salmon cheese bomb. Salmonnya tebel, cream cheese-nya juga tebel. Gyozanya gendut-gendut, padat, berdaging. Semuanya bener-bener sugoi. Gila ini kelewat worth it sih. Kalau kalian main ke Jogja, Sugoi Ramen wajib masuk list kulineran kalian. Di sini bisa makan donat bareng beruang raksasa yang imut, dan pas dimakan donatnya ngecrot dong guys. Waduh, bener-bener selumer itu. Please, kalian wajib tahu artisan bakery ini. Namanya Bear and Butter, yang lokasinya tuh nyempil di arah Rasa Mall. Dari tempatnya ini didesain ala Japanese, super cute banget, dan pastinya nyaman buat nongkrong. Nongkinya ditemenin Kumaru, beruang lucu yang ukurannya lebih gede dari kita. Gemes banget kan? Roti-roti mereka ini dibuat dari tepung Jepang, dan setiap ingredientsnya dipikirin secara detail. Udah pasti berkualitas tinggi ya guys. Wangi soft breadnya aja sampai kecium. Volume up guys. Kriuk banget kan, luarannya crispy dan dalamnya butter. Parah, ini soft bread terenak yang pernah Mimin cobain. Terus mereka juga punya bus cheesecake yang rasanya tuh bener-bener cheesy banget. Cake-nya juga gak kemanisan, Mimin suka. Donat mereka ini gendut-gendut karena ada filling krim gitu guys di dalam. Jadi pas digigit, krimnya langsung lumer di mulut. Teksturnya fluffy, soft, dan chewy. Tuh yang ini isian cream cheese guys. Tuh kan, krimnya sampai lumer banget. Filling donatnya tuh dibuat dingin gitu loh, jadi enak banget pas dimakan. Rasanya super creamy tapi nggak bikin enak sama sekali. Bestsellernya signature Kuma French Toast. Disajiin pakai vanilla cream dan vanilla sauce. Bahkan ada makanan berat juga loh di sini. Nah, kalau yang ini Japanese milk bread. Lihat tuh selembut itu guys. Saking lembutnya berasa makan awan. Minuman matchanya juga dibikin serius loh. Kayak ini nih, matchanya yang nati dipaduin buah strawberry. Enak banget. Pokoknya ya tempat ini tuh wajib kalian datengin. Dan kalau mau bawa pulang oleh-oleh, packagingnya segemes ini loh guys. Kue putu yang paling enak di muka bumi. Dan ini tuh mereka jualannya di gang guys, tapi legend banget sejak tahun 1935. Namanya tuh Putu Lanang, dan ini tuh rame banget sampai sekarang. Bukanya tuh dari jam 6 malam dan biasanya cepet habis. Putunya ini tuh langsung dibikin di tempat mulai dari nol ya. Disajiinnya bener-bener baru keluar dari kukusannya kayak gini guys. Dan hati-hati karena ini tuh panas banget, tapi justru itu yang bikin nikmat gak sih? Nah, selain putu tuh banyak banget jajanan lainnya guys, kayak cenil, lupis, klepon. Terus pesennya bisa dicampur kayak Mimin gini nih. Harganya juga murah banget lagi, seporsi cuma 15.000 aja. Satisfying juga ya, lihat gula merah ditarik dan diulir-ulir di atas. Tuh lupisnya guys, kenyal-kenyal. Mimin suka karena pakai gula Jawa asli, jadi manisnya pas gitu. Bener-bener manis kayak orang Jawa. Cenil dan kleponnya gede-gede, terus isian gula Jawanya juga langsung ngecrot woi di mulut. Lanjut ke putunya ya, dia tuh bau pandan, gurih-gurih gitu loh. Terus kasih kelapa parutnya juga nggak pelit guys, bener-bener melimpah. Kalau ke Malang kalian wajib banget cobain. Minjang bukber yuk, cari yang manis-manis di Falala Coklat. Hah? Emang Falala Coklat halal? Udah dong, mereka tuh bahkan udah halal MUI. Masya Allah, tabarakallah, bahkan yang beli aja The Nurul. Jadi nggak perlu khawatir ya ngebatalin puasa pakai yang manis-manis bareng Falala Coklat. Wah, ini sih definisi takjil goals banget ya.
Alhamdulillah udah buka puasa. Mimin Chow udah kangen banget sama azan maghrib. Yolah kita batalin puasanya. Ini Valhalla coklatnya mix 2 rasa ya. Mimin Chow yang karamel dan Mimin Chow yang dark chocolate. Ya ampun, ini tuh teksturnya melting di mulut. Next kita cobain yang matcha yuk. Ini tuh best sellernya loh. Pahit, manis, dan wangi matchanya tuh balance banget. Persis kayak matcha yang Mimin cobain di Jepang. Dan yang hazelnut ini unik. Ada sentuhan cita rasa gurih dan nati. Semua rasa dari Valhalla coklat ini gak ada yang gagal. Jadi pengen borong semua variannya. Saking cintanya sama Valhalla coklat, Mimin jadi pengen berbagi manis dan lembutnya Valhalla coklat di bulan yang penuh kebaikan ini. Dan senengnya lagi, ternyata orang-orang random ini pada suka loh sama Valhalla coklat. Apalagi si bocil random ini. Masya Allah, sesuatu yang halal pasti akan selalu menjadi berkah. Liburan di Bali kali ini Mimin mau yang sehat-sehat. Kalau hidup sehatnya di Bali mah enak. Di sini ada Nui Healthy Food. Healthy food di sini tuh no pork no lard ya, dan udah tertera juga kalori dan gizinya. Katanya wujud dari self-love itu harus berubah dari yang kayak gini jadi kayak gini. Makanya sebisa mungkin Mimin tuh makan makanan real food. Dan enaknya di Nui Healthy Food ini bahan-bahannya dari petani lokal plus pembuatannya tanpa bahan pengawet ataupun bahan buatan. Yang kaum vegan dan vegetarian di sini juga ada menu-menu khusus buat kalian. Semuanya lengkap pokoknya. Buat yang lagi diet juga ada menu-menu yang gluten free. Sesuai slogan mereka ya, your partner in healthy living. Nah ini Mimin cobain BLT Truffle. Proteinnya lebih banyak ya karena pakai honey soy chicken. Terus makannya tuh bareng salad sayur, sweet corn, tomato, edamame, croutons, crispy shallot, spring onion, dan bacon. Aroma truffle-nya tuh bikin makan makin enak. Karena Mimin pecinta nasi, biasanya Mimin pesen Hawaiian salmon. Karena di menu ini tuh mereka pakai mixed grain rice. Ikan salmonnya juga di-sear jadi lebih sehat. Dipaduin juga sama cucumber, pico de gallo. Terus ada cuka wakame juga. Unik banget deh. Kata siapa hidup sehat harus nyiksa. Buktinya kalian bisa makan enak kok di Nui Healthy Food. Bahkan perpaduan jus sayur dan buah di sini tuh dibikin enak banget. Self love itu perlu ya guys ya. Makanya harus makan makanan sehat di Nui Healthy Food. Ini apa guys? Oh, jadi ini orang Turki yang lagi viral di Cibadak itu. Namanya Ottoman Kebab. Pasti gampang nemunya kok. Soalnya tiap hari rame banget yang beli. Dengan keterbatasan bahasa, tapi dia tetap semangat jualin kebabnya. Mana dia pede banget lagi sama kebab bikinannya. Cara bikinnya juga beda dari kebab lokal yang pernah kita temui. Dan dagingnya bisa pilih sapi, ayam, atau domba. Dikasih saus khas racikan orang Turki dan keju. Isiannya tuh bener-bener melimpah dan sampai gulungannya setebel itu guys. Jangan perbesar apanya. Aduh, gak ngerti banget dia ngomong apa. Dan katanya rata-rata kebab orang Turki itu emang segede ini guys. Dan pas Mimin cobain emang enak banget. Daging dombanya juicy dan rempahnya tuh kuat. Terus karena tadi tortillanya ditempelin ke dagingnya, kebabnya jadi lebih beraroma. Wah, gak rugi deh. Chefnya jauh-jauh dari Turki ke Bandung bikin kebab seenak ini. Kalian kalau ke Cibadak wajib kesini ya. Kue yang bisa joget geter-geter. Tuh kalau baru mateng jadi tuing-tuing kayak gini guys. Lucu banget kan? Guys, Mimin lagi ada di Icon Mall Bali dan ternyata di sini tuh udah ada Pen & Co loh. Mungkin ini tuh outlet Pen & Co yang paling bagus ya guys, karena dia tuh deket laut. Keren banget kan Pen & Co Bali. Ternyata bikin pancake yang jiggly kayak gini tuh ada tekniknya loh guys. Jadi nyetaknya tuh harus diulul-ulul dulu biar gak jelek. Ini bahannya pure putih telur sama kuning telur. Habis itu kuning telurnya tuh nggak pakai bahan pengembang, dari premix manis adonannya. Tuh tekniknya mereka 100% dari Jepang. Dan ini bikinnya dadakan ya saat dipesen, membutuhkan waktu 20-30 menit. Karena mereka tuh bikinnya tanpa pengembang dan pemanis buatan. Tapi nanti pancake-nya fresh dan teksturnya tuh jiggly-jiggly gitu. Ini best sellernya guys lah, caramelo. Wow, fluffy banget. Pas dibuka langsung luber. Di atasnya ada krim dan biskuit crumble. Berasa satisfying banget. Bener-bener selembut itu. Dan manisnya tuh nggak over. Ini menu barunya guys, macam mochi. Kreatif banget deh Pen & Co ini. Pancake-nya fluffy diselimutin mochi yang kenyal-kenyal. Sausnya pakai saus matcha. Terus di atas dan tengahnya tuh ada buah fresh strawberry. Rasa matchanya tuh ada pahit manisnya gitu. Otentik banget. Mimin juga cobain menu collab mereka bareng Bang Bang. Ada Choco Bang mochi pancake. Sama ini tuh mochi pancake tapi pakai saus coklat dari drink Bang Bang. Di atasnya ada Bang Bang dan vanilla ice cream. Nah minumannya ini Cloud Choco Bang. Beneran kayak awan guys, creamy banget. Kalau kalian kira Pen & Co cuman fluffy pancake aja, salah guys. Mereka tuh ada makanan berat juga loh. Favorit Mimin tuh yang Chizu baked rice. Di atasnya ada ebi tempura dan mozzarella yang molot. Bahkan mereka juga punya menu yang viral banget di Korea, mentai roast pasta. Bener-bener selengkap itu ya Pen & Co sekarang. Minumannya aja bisa dibikin picture guys buat rame-rame. Yuk guys, ramein Pen & Co Bali. Yes. Makan donat mochi viral. Akhirnya dapat juga donat mochi viral ini guys. Pesennya wajib PO nih buat yang di Kota Malang. Ulur banget mochinya. Donatnya empuk
dan feelingnya tuh full banget. Feelingnya tuh dingin dan gak terlalu manis, Mimin suka. Donat mochi seenak ini wajib ditemenin kopi yang enak juga dong. Nih, kopi favorit Mimin saat ini, Foxbat Coffee. Ih, lucu banget ya kemasannya, Gen Z abis. Ini tuh kopinya ready to drink ya. Ada 3 varian, cappuccino, aren, dan caramel macchiato. Karena ini tuh oat coffee, jadi rasanya tuh lebih creamy dan lebih rich. Mimin kan pengopi berat, jadi wajib banget nyetok Foxbat Coffee ini guys di rumah. Karena praktis banget, tinggal minum. Tipe kopinya ini juga gurih dan berasa premium banget. Gak kayak kopi on the go lainnya. Udah tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan juga. Jadi manisnya pas gitu. Kalau pas lagi suntuk dan pengen me time, biasanya Mimin tuh minum Foxbat Coffee ini nih guys. Kayak sekarang ini nih sambil makan donat mochi. Mimin sih suka semua variannya, jadi bisa ganti-ganti setiap hari. Kalian nyetok Foxbat Coffee juga yuk. Udah banyak kok di minimarket terdekat. Mimin gak terima banget ya kalau brownies 1 kotak 200.000 ini dikatain mahal. Farona brownies yang sekotak kayak gini harganya biasanya 1 juta, tapi kalau di sini cuma 200.000 aja guys. Bahkan di atasnya masih dikasih coklat Farona utuh-utuh. Nah ini nih raja terakhirnya Fudgy Brownies dan sekaligus jadi oleh-oleh terviral yang ada di Bali. Apalagi kalau bukan Bali Brownies. Kalau kalian ke outletnya bisa lihat langsung cara pembuatannya guys. Wah ini baru mateng browniesnya. Ini tuh browniesnya premium banget, tapi harganya masih affordable guys. Nah ini semua fresh from the oven dan baru di packing. Mau cari oleh-oleh aneka kue kering sampai pia juga ada guys. Sekarang Bali Brownies juga punya nama coklat yang bisa dibuat oleh-oleh. Oh iya, kalau kesini jangan lupa cobain aneka pianya guys. Tuh tebel banget kan isian coklatnya. The one and only brownies yang pakai coklat Farona. Coklat Faronanya guys, ini asli ya, no tipu-tipu. Coklat Faronanya utuh-utuh guys. Dan ini tuh melting banget guys. Harga segitu dengan coklat semahal Farona, ini sih kelewat worth it ya. Rasanya tuh super duper enak. Selain brownies Farona, Bali Brownies tuh punya 14 varian macam brownies lainnya. Walaupun gak pakai coklat Farona, tapi coklat yang mereka pakai ini premium banget. Best seller mereka cream cheese brownies. Perpaduan cheese-nya tuh cocok banget sama coklat dan Oreo. Jadi balance gitu rasanya. Yang terbaru mereka juga bikin pistachio brownies. Ulala, teksturnya fudgy basah gitu. Dan ini kacang pistasionya kerasa. Kalau mau yang lebih melting tuh varian Chocomel. Beneran deh, se-rich itu coklatnya. Lumer banget guys. Bener-bener best fudgy brownies ya mereka ini. Yang suka rasa milky, cobain yang topping Cadbury. Kalau kalian ke Bali jangan lupa bawa pulang Bali Brownies ya. Pengennya niruin flowernya Mbak Jisoo, tapi kalau Mimin beda dong, bunganya bisa dimakan. Ya iyalah, ini tuh minuman Point Coffee yang ada es krimnya itu loh. Udah niat dari awal ke Indomaret Point, soalnya Mimin penasaran banget sama menu baru Point Coffee, kolaborasi Walls dan Indomaret Point Coffee. Jadi ini tuh minuman Point Coffee yang dipaduin ice cream Walls. Menurut Mimin ini ide yang brilian banget sih. Harganya juga murah kok, cuma 35.000 aja. Ada 3 varian rasa ya, Pedal Pop Rainbow Cheesecake, Cornetto Nutty Chocofi, dan Cornetto Raspberry Frappe. Iya, ada ice cream Walls-nya gitu di setiap minumannya. Lucu banget ya warna-warnanya. Mimin cobain dulu yang Pedal Pop Rainbow Cheesecake. Pedal Pop Rainbow tuh ice cream favorit Mimin. Dipaduin minuman dengan cita rasa cheesecake, cocok banget guys, super creamy. Terus yang ada mawarnya ini Cornetto Raspberry Frappe. Emang pakai ice cream Cornetto Strawberry Rose yang es krimnya bentuk mawar itu loh. Lucu deh. Ini rasa berinya seger banget sih. Kalau yang ini varian kopinya Cornetto Nutty Chocofi Frappe. Tahu sendirilah es kopi Point Coffee kan enak. Nah ini dipaduin ice cream Cornetto Mini Dish tiramisu. Enak banget. Kalian cobain juga yuk, udah tersedia di semua Point Coffee ya.